welcome back to Rajuna TV. Buat kamu yang baru di channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan kasih komen. Terus dukung pertumbuhan channel kami melalui Saweria ya. Terima kasih, selamat menonton. Hai kamu Rajuna TV, apa kabar? Semoga kamu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Hari ini kita akan membawakan Mahasupina Jataka atau 16 mimpi besar yang dialami oleh Raja Kosala. Kisah ini diceritakan oleh Buddha ketika beliau berada di Jetawana. Dahulu kala Raja Kosala yang sedang tidur bermimpi tentang 16 mimpi besar. Raja Kosala merasa takut dan gelisah ketika bangun sehingga hanya bisa membungkuk di tempat tidur. Keesokan harinya para Brahmana menemuinya dan bertanya, "Apakah Raja dapat tidur dengan nyenyak?" Lalu Raja menjawab, "Bagaimana aku dapat tidur nyenyak, wahai Brahmana? Saat menjelang fajar, aku justru bermimpi buruk. Aku bermimpi tentang 16 mimpi besar. Aku merasa ketakutan atas mimpi itu. Sekarang jelaskan padaku apa maksud semua mimpi itu, wahai Brahmana." "Lantas, apa saja 16 mimpi yang dialami Raja?" tanya sang Brahmana. "Wahai Brahmana, di dalam mimpiku muncul sapi jantan, pepohonan, sapi betina, anak sapi, kuda, mangkuk, rubah betina, kendi air, sebuah kolam, nasi mentah, kayu cendana, labu kuning yang tenggelam, batu yang terapung, katak yang melahap ular hitam, seekor gagak dengan kumpulan burung berbulu cemerlang, dan serigala yang takut pada kambing." Setelah mendengarkan penjelasan 16 mimpi yang dialami Raja, para Brahmana terlihat gelisah. Raja pun bertanya, "Wahai Brahmana, kenapa kalian terlihat gelisah?" Salah satu Brahmana menjawab, "Baginda, semua mimpi yang dialami Anda adalah pertanda buruk. Kami sarankan supaya Baginda melakukan upacara kurban untuk menghindari malapetaka." Kemudian Ratu Malika memberi saran kepada Raja Kosala supaya menemui Bodhisatta untuk menanyakan arti tentang perihal 6 mimpi yang dialaminya. Lalu Raja menemui Bodhisatta dan bersikap anjali kemudian menceritakan mimpinya. Raja berkata, "Bante, aku bermimpi 16 mimpi besar. Mimpiku diawali dengan munculnya 4 ekor sapi jantan hitam yang berkelahi lalu menghilang." Kemudian Bodhisatta menjawab, "Maharaja, mimpi tersebut tidak akan berakibat pada Anda maupun saya. Namun pada masa yang akan datang, bila para raja menjadi serakah dan jahat, maka para penduduk juga melakukan kejahatan." Kemudian mimpi kedua saya adalah pepohonan kecil tumbuh lalu berbuah dan berbunga. Lalu Bodhisatta menjelaskan, mimpi ini akan terjadi saat dunia ini mengalami kemunduran dan umur manusia menjadi pendek. Pada masa mendatang, nafsu akan menguat. Anak-anak gadis yang masih sangat muda akan hidup bersama para lelaki, akan mengalami datang bulan seperti wanita dewasa. Lalu mereka akan mengandung dan melahirkan anak-anak. Lalu mimpi ketiga saya adalah saya melihat sapi-sapi betina yang menyusu pada anak-anak sapi yang telah mereka lahirkan pada hari itu juga. Lalu Bodhisatta menjawab, mimpi ini juga hanya akan terjadi pada masa mendatang, saat tidak ada lagi rasa hormat dari anak-anak kepada orang yang lebih tua. Bante, kemudian mimpi keempat saya melihat para lelaki melepaskan kuk dari sekumpulan sapi jantan penarik muatan yang sehat dan kuat, dan memasang anak-anak sapi jantan untuk menarik muatan. Dan anak-anak sapi jantan itu tidak terlihat sebanding dengan beban yang diberikan kepada mereka, sehingga kereta itu tidak dapat digerakkan.
Lalu Bodhisatta menjawab, mimpi ini juga hanya akan terjadi pada masa mendatang, pada saat para raja bertindak jahat. Pada masa mendatang, para raja yang jahat dan kikir tidak akan menghormati orang-orang yang bijaksana, yang ahli dalam memberikan keputusan sesudah melihat contoh kejadian sebelumnya, yang kaya akan gagasan yang tepat dan mampu menyelesaikan masalah. Mereka juga tidak akan menempatkan anggota dewan yang tua, yang bijaksana dan ahli dalam hukum di pengadilan-pengadilan. Dapat dikatakan bahwa orang yang bodoh akan lebih dihormati. Kemudian mimpi kelima saya melihat seekor kuda dengan mulut di kedua sisi, sehingga makanan diberikan di kedua sisi, dan kuda itu makan dengan kedua mulutnya. Lalu Bodhisatta menjawab, mimpi ini juga hanya akan terjadi pada masa mendatang, pada masa pemerintahan di bawah para raja yang jahat dan tidak berpengetahuan, yang akan menunjuk orang-orang yang jahat dan tamak menjadi hakim. Kemudian mimpi keenam saya melihat orang-orang menawarkan sebuah mangkuk emas yang tergosok sempurna hingga mengkilap, yang bernilai 100.000 keping uang, dan memohon seekor rubah tua untuk membuang air seni ke dalamnya. Lalu Bodhisatta menjawab, mimpi ini juga hanya akan terjadi pada masa yang akan datang. Pada masa mendatang, para raja yang jahat meskipun berasal dari keturunan raja-raja, tidak mempercayai keturunan bangsawan mereka, tidak akan menghargai mereka, namun mengagungkan orang-orang yang hina sebagai pengganti mereka. Kemudian mimpi ketujuh saya adalah seorang laki-laki sedang menganyam tali bante, dan sambil menganyam, ia meletakkan anyaman tali itu di bawah kakinya. Di bawah bangkunya terbaring seekor rubah betina yang kelaparan, yang terus menyantap tali-tali itu selama ia menganyam, namun tanpa sepengetahuan lelaki tersebut. Mimpi ini juga hanya akan terjadi pada masa yang akan datang. Pada masa mendatang, wanita akan menggoda lelaki, sangat suka minuman keras, perhiasan, keluyuran di luar, dan mengejar kesenangan duniawi. Dalam kejahatan dan pemborosan mereka, para wanita ini akan minum minuman keras dengan kekasih gelap mereka. Mereka akan memamerkan rangkaian bunga, wewangian, dan parang, dan tidak mengindahkan kewajiban rumah tangga mereka yang paling mendasar. Kemudian mimpi ke-8, saya melihat di gerbang istana terdapat sebuah kendi besar yang terisi penuh hingga meluber, dan berada di tengah sejumlah kendi yang kosong. Dari 4 penjuru utama dan juga dari 4 penjuru di tengah, orang-orang dari keempat kasta yang ada berdatangan tanpa henti, membawa air dalam belanga dan menuangkannya ke dalam kendi yang telah penuh itu. Air meluber dan mengalir keluar dengan cepat, namun orang-orang terus-menerus menuangkan air ke dalam kendi yang airnya telah meluber itu, tanpa seorang pun yang melihat sekilas pada kendi-kendi yang kosong itu, Bante. Lalu Bodhisatta menjawab, mimpi ini juga hanya akan terjadi pada masa yang akan datang. Pada masa mendatang, dunia ini akan mengalami kemunduran. Kerajaan akan menjadi lemah, para raja akan menjadi miskin dan kikir. Kebanyakan di antara mereka tidak akan mempunyai lebih dari 100.000 keping uang dalam perbendaharaan mereka. Lalu para raja ini demi kepentingan mereka akan mengatur seluruh rakyatnya bekerja untuk mereka. Demi kepentingan para raja tersebut, penduduk yang merupakan pekerja keras setelah meninggalkan pekerjaan mereka sendiri akan menabur biji padi-padian dan kacang-kacangan, terus menjaga, menuai, mendebah, dan mengumpulkannya. Demi kepentingan raja, mereka akan menanam tebu, mendirikan dan menjalankan penggilingan tebu, dan mengolahnya menjadi sari tebu atau air gula.
Demi kepentingan raja, mereka akan mengelola kebun. Lalu mimpi ke-9, saya melihat sebuah kolam yang dalam dengan tepian yang landai di sekelilingnya dan penuh ditumbuhi dengan 5 jenis teratai. Dari tiap sisi, hewan-hewan berkaki 2 dan berkaki 4 berkumpul di sana untuk minum air. Bagian tengah kolam terlihat berlumpur, namun air sangat jernih dan berkilauan di bagian tepi kolam, tempat berbagai jenis hewan berkumpul. Lalu Bodhisatta menjawab, mimpi ini juga hanya akan terjadi pada masa yang akan datang. Pada masa mendatang, para raja akan menjadi jahat. Mereka akan memerintah sesuai keinginan dan sesuka mereka, dan tidak akan membuat keputusan berdasarkan kebenaran. Para raja ini sangat haus akan kekayaan dan bertambah kaya dari sogokan. Mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan dan cinta kasih terhadap rakyat mereka, melainkan sikap galak dan kejam. Menumpuk kekayaan dengan menghancurkan sasaran mereka seperti tebu dalam penggilingan dan meminta pajak dari mereka hingga ke satuan sen. Tidak mampu membayar pajak yang mencekik leher itu, orang-orang akan pergi dari desa, kota, dan sejenisnya dan berlindung di perbatasan, sehingga pusat kota akan menjadi hutan belantara. Sementara perbatasan akan dipenuhi oleh orang-orang sama seperti air yang berlumpur di tengah kolam dan jernih di bagian tepi. Kemudian mimpi ke-10, saya melihat nasi yang dimasak dalam sebuah belanga, tetapi tidak matang. Tidak matang yang saya maksudkan adalah terlihat seolah-olah nasi itu terpisah dengan jelas, sehingga terbagi 3 bagian yang berbeda. Ada satu bagian yang masih basah, satu bagian yang masih keras dan mentah, dan satu bagian lagi yang dimasak dengan pas. Lalu Bodhisatta menjawab, mimpi ini juga hanya akan terjadi pada masa yang akan datang. Pada masa mendatang, para raja akan menjadi jahat. Orang-orang di sekeliling raja juga akan menjadi jahat. Demikian juga para brahmana dan perumah tangga, penduduk kota dan dusun. Ya, semua orang akan menjadi jahat, tidak terkecuali para petapa dan brahmana. Lalu mimpi ke-11 saya melihat kayu cendana berharga yang bernilai 100.000 keping uang yang ditukarkan dengan susu mentega masam. Kemudian Bodhisatta berkata, mimpi ini juga hanya akan terjadi pada masa yang akan datang, pada waktu ajaranku hilang. Pada masa mendatang akan muncul banyak biku yang serakah dan tidak tahu malu, yang demi urusan perut akan mewejang dengan kata-kata yang penuh keserakahan yang saya kecam. Karena mereka lalai demi urusan perut dan berpihak kepada orang-orang yang sepaham dengan mereka, maka mereka akan gagal memberikan wejangan yang menuntun ke nibbana. Kemudian mimpi ke-12 saya melihat labu-labu kuning yang kosong tenggelam dalam air. Lalu Bodhisatta menjelaskan, mimpi ini juga hanya akan terjadi pada masa yang akan datang. Pada masa para raja bertindak jahat ketika dunia ini mengalami kemunduran. Pada masa itu, karena para raja tidak akan memberikan dukungan mereka kepada keturunan bangsawan, namun hanya kepada mereka yang hina, sehingga yang terakhir ini akan menjadi penguasa besar, sementara kaum bangsawan tenggelam dalam kemiskinan. Lalu mimpi ke-13 saya melihat potongan-potongan batu padat yang sangat besar, sebesar rumah-rumah, terapung seperti perahu-perahu di atas air. Kemudian Bodhisatta mengatakan, mimpi ini juga hanya akan terjadi pada masa yang akan datang. Pada masa itu, para raja yang jahat akan menghormati mereka yang hina, yang akan menjadi penguasa besar, sementara para bangsawan tenggelam dalam kemiskinan. Bukan kepada para bangsawan, tetapi hanya kepada para penguasa baru, ini penghormatan diberikan. Di istana, di gedung dewan, atau di gedung pengadilan, kata-kata para bangsawan yang terpelajar di bidang hukum, yang dilambangkan dengan batu padat, akan terombang-ambing tidak berharga, dan tidak meresap ke dalam hati mereka. Ketika mereka berbicara, para penguasa baru itu hanya akan tertawa dan menghina mereka.
Lalu mimpi ke-14 saya, Bante, saya melihat kata-kata kecil, tidak lebih besar dari bunga-bunga yang berukuran sangat kecil, dengan cepat mengejar ular-ular hitam yang sangat besar, mencincang mereka seperti tangkai bunga teratai yang banyak dan melahap mereka. Kemudian Bodhisatta mengatakan, mimpi ini juga hanya akan terjadi pada masa yang akan datang. Pada masa dunia ini mengalami kemunduran, pada masa itu nafsu manusia akan begitu kuat, dan nafsu mereka begitu membara, sehingga mereka akan menjadi budak-budak para istri termuda mereka pada waktu itu, yang kepada mereka diberikan kekuasaan tunggal untuk mengatur para budak dan pembantu bayaran, sapi-sapi jantan, banteng-banteng dan semua ternak, emas dan perak dan segala sesuatu yang ada di dalam rumah. Lalu mimpi ke-15 saya melihat seekor gagak dusun yang memiliki 10 sifat buruk, diiringi oleh kumpulan burung-burung yang karena kilau keemasan mereka sehingga disebut angsa-angsa emas kerajaan. Lalu Bodhisatta mengatakan, mimpi ini juga hanya akan terjadi pada masa yang akan datang, pada masa pemerintahan para raja yang lemah. Pada masa mendatang akan muncul para raja yang tidak mempunyai pengetahuan apapun tentang gajah ataupun keahlian-keahlian lainnya, dan akan menjadi pengecut di medan pertempuran. Lalu mimpi ke-16 saya melihat macan kumbang yang memangsa kambing. Tetapi dalam mimpi saya terlihat kambing-kambing yang mengejar macan-macan kumbang dan memangsa mereka. Sementara itu, saat memandang kambing-kambing itu dari kejauhan, serigala-serigala yang diserang ketakutan melarikan diri dan bersembunyi di sarang mereka di dalam semak belukar, Bante. Lalu Bodhisatta mengatakan, mimpi ini juga hanya akan terjadi pada masa yang akan datang, pada masa pemerintahan para raja yang jahat. Pada masa itu, mereka yang hina akan diangkat menjadi penguasa dan kesayangan raja, sedangkan para bangsawan akan diabaikan dan menderita. Setelah mendengarkan percakapan tersebut, Bodhisatta menasihati raja untuk tidak mengkhawatirkan mimpi-mimpi tersebut serta melakukan 5 sila serta menghindari melakukan upacara kurban. Setelah itu, Raja Kosala selalu berbuat baik dengan berdana, dan ketika meninggal, ia terlahir di alam bahagia. Nah, gimana nih kawan Rejuna TV menurut kamu? Kisah Jataka ini menarik nggak ya? Apalagi ini berhubungan tentang raja-raja dan juga pemerintahannya kepada rakyatnya. Kalau kamu ada komentar, tulis aja di kolom komentar ya. Bye-bye.